Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Senang sekali bisa kembali lagi nih. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya, makna surat Al-Baqarah ayat 3. Ayatnya kan berbunyi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini menarik banget karena ayat ini punya munasabah atau kaitan erat sama ayat sebelumnya, ayat 2. Kan di ayat 2 disebut Al-Quran itu petunjuk buat mutakin. Nah, ayat 3 ini langsung kayak ngejelasin siapa sih mutakin itu. Gitu. Ada 3 sifat utama disebut di sini. Kita bakal juga bedah ini berdasarkan pandangan ulama tafsir ya, kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Qatada, dan lain-lain yang ada di kitab-kitab tafsir. Kita mulai dari yang pertama yuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman pada yang gaib. Konsep al-gaib ini kan princi banget ya, tapi kadang terasa, abstrak gitu. Gimana sih para mufasir ini bantu kita paham? Betul sekali. Ini poin yang fundamental ya. Jadi ulama seperti Ibnu Abbas, juga Qatada, itu menjelaskan al-gaib itu ya, segala hal yang memang ada, hakikatnya ada, tapi nggak terjangkau panca indera kita. Contoh paling jelas ya Allah SWT itu sendiri, terus malaikat, adanya hari akhir, surga, neraka, bahkan wahyu itu sendiri kan goib buat kita awalnya. Ini bukan berarti nolak logika loh ya, tapi lebih ke mengakui ada dimensi lain, realitas lain yang infonya cuma bisa kita dapat lewat kabar dari Allah dan Rasulnya. Ini dasar banget. Oh, jadi intinya percaya sama sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dasarnya kuat. Wahyu, gitu ya? Tepat. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, justru iman pada yang goib ini yang paling top, paling utama. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena itu nunjukin kepasrahan total kita sama info dari Allah. Nggak nuntut bukti fisik langsung gitu. Malah ada hadis yang memuji orang akhir zaman yang iman ke Nabi Muhammad, padahal nggak pernah ketemu langsung. Disebut saudara Nabi loh. Ini nunjukin berharganya iman model begini. Wah, jadi ingat kisah sahabat ya, kayak riwayat Tuwailah binti Aslam itu. Pas kabar pindah kiblat datang waktu mereka lagi sholat, langsung pada muter arah saat itu juga. Padahal kan belum lihat Ka'bahnya langsung. Mereka percaya aja sama kabar, sama wahyu yang saat itu goib buat mereka. Nah, itu dia, contoh yang luar biasa itu. Implementasi langsung. Dan kalau kita tarik ke zaman sekarang nih, sahabat takwa ya, keyakinan pada yang goib ini, kayak kesadaran kita diawasi Allah terus, adanya hisab di akhirat nanti, itu mestinya jadi, ya kayak kompas moral kita lah, yang aktif ngarahin tindakan sehari-hari, bukan cuma keyakinan pasif di hati aja. Bener banget. Harus ngaruh ke perbuatan ya. Oke, pilar kedua nih. Wa yuqimunas sholata. Mereka mendirikan sholat. Ini menarik nih kata mendirikan, yuqimun. Bukan sekedar mengerjakan, yusallun. Apa sih dalamnya makna mendirikan ini? Iya, para ahli tafsir itu ngupas, kalau iqomah as-sholah, mendirikan sholat, itu lebih dari sekedar gerakan ritual. Maknanya itu melaksanakan sholat secara konsisten, ajak, dan paripurna. Maksudnya, memenuhi syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, plus jaga kekhusyuannya. Ini berlaku buat sholat wajib dan sunnah ya. Jadi bukan cuma menunaikan tugas, tapi benar-benar menegakkan sholat sebagai tiang utama hubungan kita sama Allah. Lahir batin dan terus-menerus. Oke, jadi ada aspek kualitas, ada aspek kontinuitas ya. Bukan cuma formalitas. Sip. Lanjut ke pilar ketiga. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami anugerahkan, mereka menafkahkan. Frasa mimma rozaqnahum dari sebagian, ini gimana maksudnya? Dan yunfikun itu cakupannya apa aja? Wah, ini pilihan katanya indah banget ya. Pakai min dari sebagian, ini nunjukin kemurahan Allah. Kita nggak dituntut ngasih semua kok. Cukup sisihkan sebagian dari apa aja yang Allah kasih ke kita. Rizki kan luas ya, bisa harta, ilmu, tenaga, waktu, yang penting halal. Terus yunfikun. Mereka infakkan. Nah, kata ulama, ini mencakup zakat yang wajib, itu yang utama, tapi juga infak sunnah lainnya, sedekah, wakaf, nafkah keluarga, pokoknya semua pengeluaran di jalan Allah. Ini bukti nyata peduli sosial dan syukur kita. Jadi, kalau dirangkum, 3 pilar ini iman goib di hati,
Sholat hubungan vertikal, infak hubungan horizontal, benar-benar satu paket komplit ya buat jadi mutakin itu. Betul sekali, pas banget. Iman itu fondasinya, sholat itu ibadah ritual utamanya, infak itu bukti nyata kepedulian sosial lewat harta atau apa yang kita punya. Ketiganya ini nggak bisa dipisah. Ini yang membentuk karakter mutakin, orang takwa yang di ayat 2 disebut bakal dapat petunjuk dari Al-Quran. Oke deh, sahabat takwa, jadi jelas ya kita udah coba gali 3 pilar utama orang bertakwa dari Al-Baqarah ayat 3 ini dari kacamata para mufasir. Pertama, iman yang mantap pada yang goib. Kedua, mendirikan sholat dengan sempurna dan konsisten. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah. Ayat ini benar-benar merinci siapa sih yang layak dapat Al-Quran sebagai hudan, petunjuk hidup. Kadang materialistis. Seberapa jauh sih kita udah berhasil jaga keseimbangan 3 pilar tadi? Apa iman kita ke yang gaib udah bener-bener ngewarnain perbuatan kita? Sholat kita udah beneran ditegakkan belum? Kualitas dan konsistensinya. Terus seberapa nyata kepedulian sosial kita lewat sebagian rezeki kita? Mungkin ya menemukan dan menjaga keseimbangan inilah kuncinya. Biar Al-Quran itu bukan cuma kita baca, tapi benar-benar jadi hudan, jadi petunjuk nyata di tiap langkah kita. Amin. Semoga Allah mudahkan kita semua ya untuk terus berusaha meneladani sifat-sifat muttaqin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.